Allah. Semoga kesempatan hidup yang Allah berikan dapat kita isi dengan banyak kebaikan dan amal soleh yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita ikhlaskan pengajian yang kita lakukan ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sambil kita memohon curahan berkahnya, kurnianya, rahmatnya, petunjuknya. Untuk semua itu, mari sama-sama kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana pada ayat tersebut sekedar untuk mengingatkan kita semuanya, dengan kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sekalian, ini jangan lupa bahwa dalam Al-Fatihah itu adalah dialog kita dengan Allah. Iyyaka na'budu. Jadi kita merasakan Allah di depan kita. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah, hanya padamu, tidak yang lain. Dan kita menjadikan Allah itu tempat kita menyembah dan minta tolong. Jadi satu-satunya sembahan kita dan satu-satunya tempat kita minta tolong. Ayat ini juga mengingatkan kita, mengisyaratkan bahwa untuk meminta sesuatu dari Allah, Allah meminta kita untuk lakukan dulu kewajiban yang Allah suruh. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Katakan, idza sa'alaka 'ibadi, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, sampaikan kepada mereka, aku ini dekat dengan hamba-hambaku. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah minta syarat dua saja. Falyastajibuli, hendaklah hamba-hambaku itu memenuhi kewajiban-kewajiban yang aku minta. Wal yu'minu bi, dan percaya denganku. Jadi Allah akan mengabulkan apapun permintaan kita, doa kita. Syaratnya dua. Lakukan apa yang Allah perintahkan. Lakukan kewajiban kita. Dan yakin dengan Allah. Yakin. Karena kalau tidak yakin, Pak, kalau kita tidak yakin dengan doa kita bahwa Allah itu sanggup mengabulkan, ini perekan Allah, Pak. Ini perekan Allah. Seberapapun yang kita minta, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak minta apa kita, Pak? Nak minta emas, mobil, kesehatan, itu kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu bahwa cara Allah mengabulkan itu adalah cara Tuhan. Secara Tuhan, bukan secara manusia. Kadang Allah memberikan lebih banyak dari yang kita minta, atau memberikan yang setimpal, senilai dengan yang kita minta, atau Allah ganti dengan berbagai macam. Apakah itu nikmat kesehatan, keberkahan, atau derajat diganti dengan derajat yang tinggi di surga. Kenapa? Karena doa kita besar. Misalnya ada yang berdoa, ya Allah ya Tuhanku, aku pengen punya pesantren 10 pesantren yang aku kelola itu.
Kan kalau secara akal Pak ngurus pesantren si kok lagi rasanya lah habis waktu Pak. Nah 10 mulu nah, tapi karena dia ada niat memohon kepada Allah, mungkin saja Pak ya, dia hanya satu pesantren dikelolanya. Mungkin saja nanti anak-anaknya, cucu-cucunya yang membuat 10 atau lebih. Kalaupun sekiranya di masa hidupnya hanya satu pesantren dan tidak ada anak cucunya yang meneruskan sehingga menjadi 2, 3, 10, Allah bisa meninggikan derajatnya setinggi 10 pesantren yang dia inginkan itu. Meninggikan derajatnya di akhirat nanti, di surga nanti setinggi sebagaimana dia mengelola 10 pesantren. Nah, sekalian, makanya kita jangan ragu dengan Allah. Lakukan kewajiban kita, jangan ragu dengan kemampuan Allah. Nah, ini mirip Pak dengan iyyaka na'budu. Hanya padamu kami menyembah. Baru Allah menyebut nasta'in, minta tolong. Sembah dulu. Jangan sholatnya idah, ngaji idah, zikir idah, sholat idah, nak minta doa nak dikabulkan. Sholatnya bolong-bolong Pak istighfar idah, doa, doanya minta banyak atau doanya doa yang luar biasa gitu. Nah ini tidak cocok secara etika. Nah begawe idah, nak begaji, atau mohon maaf Pak, begawe ya misalnya sebagai karyawan di mana saja, tapi nak bergaji selevel direktur, kan tidak cocok. Nak bergaji 40 juta, tapi posisinya karyawan. Nah kalau 40 juta itu ya setingkat manajer atau direktur kan. Nah intinya sekalian, lakukan kewajiban kita, minta setelah itu apapun yang kita minta. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah mengajarkan kita untuk segala kebajikan, kebaikan, ketaatan, ketakwaan jangan lakukan sendiri, usahakan berjamaah. Iyyaka na'budu, padamu kami menyembah. Makanya Pak, warka'u ma'ar raki'in, dalam akhir ayat Allah sebutkan, rukulah kamu bersama orang yang ruku. Maksudnya apa? Salatlah berjamaah. Kalau belajar pun belajarlah berjamaah. Makanya sekalian, yang lebih berkah itu belajar itu bersama-sama. Ini sebagai contoh Pak ya, kalau belajar misalnya ngaji Pak ya, privat kita datangkan guru ke rumah kita Pak, anak kita belajar dewean Pak, itu beda dengan anak kita mendatangi sekolah di mana dia bersama-sama kawan-kawannya belajar mengaji Pak. Beda keberkahan. Nah sholat juga seperti saya sampaikan minggu yang lalu, sholat sendiri di rumah dengan kita sholat di sini Pak, beda rasanya Pak, betul Pak. Di rumah belum tentu azan isya kita sholat belum tentu kan Pak, banyak godaannya. Nak makanlah, nak ngopilah, nak nontonlah, sesuai ngantuk, banyak godaannya, setan besar Pak kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah ini Pak, kalau sholat berjamaah Pak, kita ini ringan Pak, ringan gitu, karena terbawa lingkungan orang-orang yang baik bersama kita. Kita masih ogah-ogahan, nak ogahan tak mana, orang sholat kalau nak kenado kita, orang sholat kita masih duduk, bego-bego kan tak mungkin. Nah, kemudian juga kalaupun misalnya kualitas sholat kita agak kurang-kurang, bisa tertomboki Pak dengan pahala kita berjamaah. Atau kalau bacaan kita masih agak banyak yang salah, imamnya bagus, bisa jadi pahala sholat kita naik dia selevel imam yang bacaannya bagus tadi. Kalau kita mohon maaf Pak, sholat dewean Pak ya, sholat isya paling berapa lama Pak? 5 menit Pak ya. Kalau berjamaah Pak, nah kan ada 5 menit Pak. Baca berapa? 10 menit. Kan beda Pak. Apalagi kalau sholat subuh Pak, sholat subuh itu inna sholat al-fajri kana mashhuda. Sholat subuh berjamaah itu
disaksikan oleh para malaikat. Dan sholat berjamaah subuh itu Pak paling tinggi nilainya Pak. Sama dengan orang sholat tahajud sepanjang malam. Sholat sunatnya saja Pak itu lebih baik dari dunia dengan sholat isinya. Baru sholat sunatnya Pak. Apalagi kalau sholat subuh itu Pak dilakukan dengan kualitas yang bagus. Imamnya baca Pak Al-Fatihah, tapi makanya Pak Imam jangan cepat-cepat baca Al-Fatihahnya Pak. Biar kita tuh bisa merenungkan isinya Pak. Jangan begini Pak, Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu susah Pak kita membayangkan Pak artinya Pak, membayangkan maknanya. Susah kita. Tapi kalau imamnya begini misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, imam baca sambil kita membayangkan Pak arti dan maksudnya. Tapi kita membayangkan itu jangan cepat Pak. Jadi alhamdulillahirabbil alamin apa yang sudah kita pelajari, oh isi alhamdulillahirabbil alamin itu ini. Langsung tergambar. Itu besar pengaruhnya Pak. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tergambar Pak apa yang pernah kita dengarkan Pak. Bahwa ya Allah ya Tuhanku, aku percaya ya Allah. Aku jadikan Engkau satu-satunya tempat aku menyembah, satu-satunya tempat aku minta tolong ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, Engkau sadarkan aku untuk banyak melakukan kewajiban. Setelah itu Engkau izinkan aku untuk berdoa. Itu diantaranya Pak. Termasuk juga kita diingatkan, ya Allah ya Tuhanku, syukur aku menyembahmu ini bersama-sama. Dan kita diingatkan bahwa Allah senang berjamaah dalam segala kebaikan. Tidak sendiri-sendiri Pak. Bangun masjid Pak ya, ajak uang untuk misalnya terlibat. Bangun pesantren Pak, halo siapa yang berinfak, nyantuni anak yatim, memberikan beras untuk yang miskin, ajak uang Pak. Ada program nasional juga Pak ya, dilakukan oleh umat Islam, sedekah beras Pak. Itu saya pernah mendengar dari UAS ada bilang terkumpul entah sebulan apa itu 800 ton. Entah itu disebar ke pesantren-pesantren atau orang miskin 800 ton. Dari kebutuhan sekitar 3.000-an ton. Nah, lanjut Bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan lanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kalian ihdina, apa artinya Pak? Ihdina tunjukilah kami, as-sirata jalan, al-mustaqim yang lurus. Nah Pak, ini kan Pak pakai na lagi Pak ya. Tadi kan apa Pak yang sebelumnya? Iyyaka na'budu, hanya padamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Ihdina, masih pakai kami juga Pak. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala itu menanamkan kepada kita rasa kebersamaan, rasa solidaritas. Bersama-sama Pak. Makanya Rasulullah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, atau masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Bahwa perumpamaan orang-orang Islam itu dalam kasih sayang,
dalam kecintaan sama mereka, dalam kecintaan mereka, rasa kasih sayang dan rasa kelemah lembutan, seperti satu tubuh. Kalau ada anggota yang sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Gigi kita sakit, Pak, rasa seluruh badan kita sakit galau. Pening, Pak, apa kepala yang tidur, seluruh tubuh kita tidur, Pak. Nah, pentingnya kebersamaan itu, Pak. Makanya sholat juga, Pak, menanamkan kebersamaan. Makanya sebenarnya, Pak, ya, kalau orangnya rajin sholat berjamaah, Pak, itu tidak akan bertengkar dengan sama jamaah. Kenapa? Sering bertemu, Pak. Sering bertemu. Bahwa mereka orang yang sama-sama baik. Tetapi kalau ada orang yang satunya rajin masjid, satunya jarang, sangat mungkin, Pak, ya, timbul perbedaan, keributan. Ngapa? Dia tidak menjadi kebersamaan, tidak merasakan apa yang dirasakan saudaranya yang rajin ke masjid. Orang yang rajin ke masjid, dia ini mendekatkan dirinya kepada Allah, menggantungkan hidupnya kepada Allah. Yang tidak ke masjid, jangan-jangan dia gantungkan hidupnya kepada nafsunya atau syaitan. Nah, sekalian, ihdina, tunjukilah kami. Artinya, ketika kita baca ihdina ini, Pak, ini adalah bentuk doa, minta tolong kita yang pertama kali yang harusnya kita minta tolong kepada Allah. Apa? Inilah dia, Pak. Kan iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya padamu kami meminta pertolongan. Nah, apa pertolongan yang sangat kita butuhkan? Allah ajarkan di sini, Pak, bahwa kita ini sesungguhnya yang paling kita butuhkan, yang paling berharga dan paling penting untuk kita minta tolong kepada Allah, agar kita selalu diberikan petunjuk dan dibuatkan istiqomah dalam petunjuk yang Allah berikan itu. Bukannya nak minta mobil, Pak, bukannya minta ini itu, minta petunjuk, Pak. Petunjuk adalah sumber. Allah memberikan apapun yang kita minta. Kalau sudah Allah berikan petunjuk, Pak, maka apapun yang kita butuhkan setelah itu akan Allah permudah, akan Allah tunjukkan jalannya. Dari kita minta diberikan petunjuk, petunjuk apa, Pak? As-siratal al-mustaqim, jalan yang lurus. Nah, dan surat Yasin, Pak, ya, ayat silakan buka ayat 60 atau 61. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku mengajarkan padamu wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, jangan kamu menyembah syaitan. Wa ani'buduni, akan tetapi hendaklah kamu semuanya menyembahku. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ada lagi, Pak, dalam surat Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Wa anna, ada lagi surat Yusuf, wa anna hadza sirati mustaqima, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ajaran Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqima, sesungguhnya Al-Qur'an ini sirati mustaqima, jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ikutilah. Wala tattabi'u subul, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Nah, dari ayat-ayat yang saya bacakan tadi, sekalian,
Makna as-siratal mustaqim ini adalah jalan lurus yang Allah ajarkan. Apa jalan lurus yang Allah ajarkan itu? Jalan lurus yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, yang dibawa oleh Rasulullah dan diterangkan oleh beliau. Jadi as-siratal mustaqim itu adalah jalan Allah yang Allah ajarkan melalui Al-Quran, yang dibawa, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad SAW kepada umatnya dan diterangkan oleh beliau. Itulah as-siratal mustaqim, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham Pak? Jadi Pak, kalau setiap hari kita memohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus Pak, itu artinya Pak, kalau orang yang mengerti dan sholatnya bermakna, ini maknanya dia itu minta petunjuk. Kalau orang rajin minta petunjuk, artinya dia galak-galak, senang mendengarkan nasihat-nasihat, Pak. Pengajian-pengajian, belajar. Karena itulah jalan untuk mendapatkan jalan yang lurus. Membaca ini, tidak galak belajar, tidak galak mendengarkan nasihat, tidak galak mendengarkan pengajian-pengajian. Omong kosong. Ihdinas siratal mustaqim ini menuntut kita Pak untuk banyak berguru, belajar, baca Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Ada pengajian, ikuti. Kalau seandainya ada pengajian atau selesai pengajian, nambah, buka YouTube pengajian tafsir Al-Quran, banyak akan terbuka kita Pak. Kalau kita dengarkan tafsir Al-Quran Pak, itu petunjuk galau Pak. Petunjuk Pak. Karena Quran ini Pak, memang perlu dijelaskan kalau kita tidak mendalaminya Pak. Kalau kita membaca terjemahan saja, itu makna-makna yang di dalam ayat yang kita baca itu belum tentu akan kita paham. Makanya sekalian, Quran ini ratusan mufasir Pak yang menafsirkan Al-Quran. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjelaskan isi Al-Quran itu Pak. Macam-macam Pak tafsir Quran itu Pak, dari yang sejilid Pak, yang sampai puluhan jilid. Banyak. Ada berbahasa Arab, ada juga berbahasa Indonesia Pak. Nah makanya sekalian, yang kita lakukan sekarang ini termasuk Pak ya, ini mempelajari jalan yang lurus. Karena di sini kita mengkaji Quran juga. Sudah ada kesesatan jalannya. Maksudnya begini, ada orang yang menafsirkan Al-Quran sesuka-sukanya saja Pak, dipahami sekedar perut hati nafsunya baik. Ada Islam kebatinan apa namanya Pak, saya lupa, menafsirkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, sekedar perut Pak. Memahami Al-Quran semaunya saja, tidak bisa Pak, ada kaidahnya, ada ketentuannya. Menafsirkan Al-Quran tidak bisa sembarangan Pak. Orang ahlinya yang boleh menafsirkan Al-Quran. Tidak boleh orang baru, belum tidak ngerti bahasa Arab, menafsirkan Al-Quran, tidak boleh Pak. Pengetahuan masih sedikit, mencoba-coba menafsirkan Al-Quran tidak bisa Pak, tidak boleh. Karena menafsirkan Al-Quran itu ada kaidahnya, ada syarat-syaratnya. Jadi jalan yang lurus, yang terbebas dari kesesatan, penyimpangan, kekeliruan. Nah, sekalian, Islam yang lurus ini banyak Pak tantangannya Pak. Karena ketika orang berada di jalan yang lurus Pak, ini pasti ditakuti oleh setan. Dan pasti Pak dimusuhi oleh lawan, musuh-musuh Islam. Nah,
Islam yang diajarkan jalan lurus ini, Pak, bukan berarti hanya mengamalkan sebagian jalan yang lurus, meninggalkan yang lainnya. Tidak. Yang Allah inginkan dari kita adalah Islam itu kita lakukan, kita jalankan dengan totalitas. Seluruh ajaran agama itu, ajaran jalan yang lurus itu, semuanya kita amalkan. Tidak membek yang mudah-mudah baik, yang seenak kita baik, yang lainnya ditinggalkan. Tidak. Afatu'minuna ba'dul kitab wa takfuruna ba'd, kata Allah dalam bentuk mencela. Apakah kamu beriman dengan sebagian isi Al-Quran dan kamu kufur dengan sebagiannya? Tidak boleh, Pak. Makanya Pak, kita ini Pak, tadi sore Pak, saya ketemu sama anak, dia belajar tahfiz Quran sekian tahun, tapi saya dengar kabar dia berhenti. Kenapa? Masuk SMP. Terus saya ketemu, kenapa anak ngaji? Saya berhenti, banyak kegiatan. Rugi kamu nak, aku bilang begitu Pak. Ini baru tamat SD Pak ya. Mungkin orang entah atas restu orang tuanya, permintaan anaknya, atau restu dari orang tuanya, atau kehendak orang tuanya, berhenti Pak. Baru dapat apa dia isi Al-Quran lah berhenti Pak. Padahal kamusnya belajar Al-Quran itu Pak sampai mati baru selesai kita belajar Al-Quran Pak. Kenapa? Kalau kita tak belajar Al-Quran Pak, bisa jadi Pak yang telah kita ketahui itu akan lupa. Atau kalau kita berhenti Pak, maka pemahaman kita itu akan bisa sirna, tidak berkembang, tidak bertambah, banyak ketinggalannya. Jadi rumusnya belajar isi Al-Quran itu sampai kapan Pak? Sampai mati Pak. Makanya Pak, tidak ada kamusnya batasan waktu membaca Quran. Kalau sudah usia 50 tahun sudah tidak usah lagi baca Quran. Tidak. Sampai mati baca Quran. Dan baca Quran itu bukan untuk sekedar dibaca hakikatnya, tetapi dibaca untuk dipahami isinya dan untuk diamalkan. Nah, itulah misalnya kita ini, PR kita ini sebenarnya ada dua Pak. Membacanya, memahami artinya. Beda kalau kita ini pandai bahasa Arab, kalau Pak cukup baca sekali langsung tertangkap maknanya kan. Nah makanya misalnya dalam membaca Al-Quran itu, bagi kita yang tidak berbahasa Arab, harus Pak baca terjemahan Quran juga. Harus itu Pak. Makanya kalau ada umat Islam di rumahnya tidak kasih terjemahan Al-Quran, patut dipertanyakan bahwa patut dia mengevaluasi seberapa dekat dia dengan Al-Quran. Lalu tidak kata terjemahan Quran di rumah dia, cak mana dia nak belajar, bagaimana dia akan memahami Al-Quran itu? Tidak cukup Pak kita mengandalkan di masjid ada terjemahan Quran Pak. Kalaupun misalnya di masjid kita Pak kurang banyak terjemahan Al-Quran Pak, kita buka lowongan yang nak berinfak terjemahan Al-Quran. Nah terjemahan Al-Quran ini Pak, ada terjemahan ayat per ayat Pak ya, yang kita biasa ketahui. Ada juga terjemahan kata per kata. Ada terjemahan per ayat, dia juga ada kata per kata. Ini bagus Pak. Jadi misalnya qul a'udzu birabbin nas. Dia ada yang diterjemahkannya sekaligus satu ayat, kemudian dipotong. Ada juga bagian diterangkannya qul artinya apa, a'udzu apa, anas apa. Jadi kita bisa sekalian belajar bahasa Arab. Nah, itu harus ada Pak. Harus ada. Jadi barangkali kita Pak lagi ada waktu kan, entah habis maghrib, habis isya, habis subuh kan, baca Pak, lemak baca Quran di sini Pak, di masjid Pak. Karena kadang-kadang kita ini Pak kalau baca di rumah Pak ya, banyak godaannya. Entah ada buka TV lah kan, itu Pak ngobrol lah Pak. Nah, bapak-bapak yang tidak ada tugas Pak, sudah pensiun Pak ya, Pak ya Pak, lemaklah waktu itu Pak. Banyak habis di masjid Pak. Kalau perlu Pak, tidak jadi soal Pak. Masjid itu menyediakan air hangat, teh, kopi bagi siapa yang mau membaca Quran setelah salat subuh. Jadi tidak usah nak ngopi di rumahnya, di masjid pun dia bisa ngopi. Yang cak ini Pak, minuman seperti ini kan Pak.
Kan kita senang Pak, dengarkan ceramah, kita juga bisa nikmati minuman. Mungkin kita haus kan? Nah, maksudnya ya, ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada yang bertanya Pak, sebelum saya lanjutkan lanjutannya Pak. Kalau masih 12. Isa jam 7 lewat? Oke. Oke, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tadi saya sudah jelaskan Pak ya, jalan yang lurus itu adalah jalan yang lurus itu adalah jalan Islam, agama Islam yang Allah ajarkan melalui kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh beliau dan diterangkan juga oleh beliau. Nah, setelah ayat ini Pak, Allah memperinci bahwa jalan yang lurus yang Allah maksudkan di sini adalah jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu adalah penjelasan dari ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Nah, an'amta alaihim, yang telah engkau berikan nikmat pada mereka. Siapa yang Allah telah beri nikmat pada mereka? Diterangkan oleh ayat yang lain. Ada 4 golongan Pak yang Allah berikan nikmat. An-nabiyyin. Siapa Pak? An-nabiyyin, para nabi, jalannya para nabi. An-nabiyyin. Nabiyyin. Apa lagi Pak? As-siddiqin. As-siddiqin. Apa lagi Pak? Asy-syuhada. Apa lagi Pak? As-sholihin. Nah Pak, jadi bagaimana sih jalan yang lurus itu? Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat pada mereka? Ada 4 golongan yang Allah beri nikmat Pak. Yang kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan mereka itu adalah jalan yang lurus. Jadi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang Allah beri nikmat itu adalah jalan yang lurus. Siapa 4 golongan yang Allah beri nikmat ini Pak? Yang menempuh jalan yang lurus itu pertama golongan para nabi. As-siddiqin. Apa as-siddiqin itu Pak? As-siddiqin itu Pak, orang yang membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasul. Cepat membenarkan. Kenapa Abu Bakar itu dinamakan, diberi gelar as-siddiqin, as-siddiq? Karena ketika orang masih ragu-ragu Pak, dia sudah yakin. Terkhusus ketika peristiwa Isra Mi'raj. Ketika dia mendengar bahwa yang menyampaikan Isra Mi'raj itu adalah dari Rasulullah, langsung dia percaya. Tidak ragu-ragu dia Pak. Kita apalagi nak kita ragukan Pak dengan ajaran agama kita. Kalau jadi yang kedua Pak, golongan as-siddiqin. As-siddiqin adalah orang-orang yang membenarkan dengan cepat dan tidak ragu-ragu apapun dari Allah dan Rasul. Wasyuhada, jalannya orang-orang yang mati syahid. As-sholihin, jalan orang-orang yang soleh.
Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Ghairil maghdub, ghair bukan, al maghdubi alaihim, al maghdub yang dimurkai, alaihim pada mereka, bukan jalan orang-orang yang Allah, bukan jalan kelompok orang-orang yang Allah murkai. Wala dhalin, bukan juga jalan kelompok orang-orang yang sesat. Nah, Pak, di sini ada yang penting, Pak, untuk kita pahami. Bahwa kita diajarkan untuk berdoa minta jalan yang lurus. Allah beritahu bahwa jalan yang lurus itu ditempuh oleh 4 golongan ini. Diikuti oleh 4 golongan ini. Siapa 4 golongan ini, Pak? Para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada, was-sholihin. Pak, ketika kita mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka, ada berapa golongan, Pak, yang Allah beri nikmat pada mereka, Pak? 4. Sesungguhnya, Pak, ketika kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat mereka, yakni 4 golongan ini, Pak, sesungguhnya kita minta kepada Allah supaya kita dimasukkan, Pak, bersama 4 golongan ini, Pak. Bukan kaleng-kaleng, Pak. Kita minta diberikan jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh para siddiqin, asy-syuhada, dan sholihin. Seolah-olah kita minta, Pak, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk mengikuti ajaran, menteladani para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Jadi kita pengen seperti punya kualitas, kemampuan, ibadah, derajat, Pak, seperti nabi, walaupun kita bukan nabi. Derajat seperti orang siddiqin, derajat orang yang mati syahid. Bahwa kita juga pengen mati syahid, atau kalaupun tidak mati syahid, dapat berkumpul bersama mereka atau sekelas dengan mereka dan digolongkan bersama orang yang soleh, Pak. Jadi ketika kita baca suratul ladzina an'amta alaihim ini, kita minta dimasukkan ke dalam 4 golongan ini. Nah, makanya, Pak, makanya wajar, Pak, wajar Al-Fatihah ini sangat berbobot sekali, Pak. Permintaannya bukan kaleng-kaleng, Pak, 4 golongan ini, Pak. Makanya sekalian, dari sini saja, Pak, ini kita diajarkan oleh Al-Fatihah, Pak, berani mengorbankan jiwa kita untuk agama Islam dengan masuk dalam golongan mati syahid. Sekurang-kurangnya as-sholihin, minta dijadikan orang yang soleh, Pak. Orang yang soleh itu apa? Yang soleh itu orang yang benar, orang yang mengikuti ajaran agama. Kalau yang tidak mengikuti ajaran agama bukan orang soleh, namanya orang yang salah. Atau istilah bahasanya tolih. Soleh yang benar, tolih kebalikan dari soleh. Nah, Pak, jadi orang soleh itu, Pak, itu bukan nyusim salabim, Pak, cak balik enggak, Pak, banyak tantangannya, Pak. Uang tidur kita sholat, uang pelit kita memberi, orang males kita rajin, orang menyanyiakan waktu kita berzikir, orang santai tidak mempedulikan agama, kita memikirkan bagaimana agama ini bisa berkembang, bisa menang. Nah, termasuk juga, Pak, ketika misalnya pemilihan umum, pilpres atau caleg, itu tidak sembarangan, Pak. Kita, Pak, nak milih-milih sesuka perut kita, Pak. Agama mengajarkan, Pak, di antaranya apa, Pak? Memilih presiden, caleg yang paling peduli dengan agamanya. Baru, Pak, ini nih, Pak, baru kita amalkan, Pak. Kalau kita peduli dengan agama, ngapo? Kita diajarkan mati syahid, Pak. Ya kan? Apalagi sekedar milih-milih itu, Pak.
Kalau masih pacak disogok, Pak. Pak. Patut dipertanyakan Al-Fatihahnya. Jangan-jangan kau tidak paham Al-Fatihah kau. Tidak ngerti artinya, apalagi pahamnya. Sementara Al-Fatihah itu mengajarkan kita untuk mengikuti jejak jalan 4 golongan ini, Pak. Orang yang soleh, Pak. Orang yang soleh, Pak, yang benar tahu siapa yang bakal dipilihnya. Nah, selanjutnya, Pak ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah murkai. Siapa orang Allah yang murkai, Pak? Orang secara khusus orang yang Allah murkai itu orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi ini diberi Allah ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Allah murka. Walau dhalin, orang Nasrani, orang yang mengamalkan tanpa ilmu. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa al-maghdub itu adalah orang Yahudi, bukan jalan orang-orang Yahudi. Walau dhalin, bukan jalan orang-orang Nasrani. Termasuk al-dhalin ini, Pak, semua jalan yang sesat, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu jalan yang sesat. Makanya, Pak, Allah dalam surat Yasin yang saya bacakan tadi, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Kata Allah, bukankah aku sudah mengajarkan, wahai anak Adam, jangan menyembah setan. Maksudnya, jangan mengikuti ajaran setan. Karena setan itu mengajarkan penyimpangan, mengajarkan kesesatan dan menyesatkan. Oh ani'buduni, tapi sembahlah aku. Hadza shiratal mustaqim. Ketika kamu menyembahku, maka itulah jalan yang lurus. Artinya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya dengan cara mengikuti jalan yang lurus. Nah, ada juga, Pak, dalam surat Al-Jasiyah ayat 96. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kata Allah, ada tak kamu pernah lihat tak orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya? Apa maksudnya, Pak? Allah menjelaskan ada segolong orang yang dikendalikan tingkah lakunya oleh hawa nafsunya, yang ketika itu dikatakan dia digolongkan orang yang menyembah hawa nafsunya. Ini termasuk orang yang sesat. Padahal, Pak, ucapan kita, tindakan kita, Pak, harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Penting sekali, Pak. Beda sekali, Pak, orang yang mengerti, paham agama, dalam dia bertutur, berperilaku akan berbeda dengan yang tidak belajar agama, Pak. Kenapa? Karena dalam Islam bertutur itu, Pak, itu harus ditimbang-timbang, baik atau buruk, menyakiti atau tidak. Bertindak juga ini sudah benar atau tidak. Bayangkan, Pak, orang, Pak, apalagi sekarang ini, Pak, zaman mau kampanye, Pak, ya. Orang, Pak, mau memberikan suaranya dengan 100.000, Pak, mengabaikan kewajiban dia memilih orang yang paling berjuang untuk agama, Pak. Makanya negara kita cak ini, Pak, ceruk malu cak ini, Pak, salah pilih kita umat Islam ini, Pak, tidak sesuai dengan petunjuk jalan yang lurus. Milih pemimpin, milih anggota legislatif bukan petunjuk jalan yang lurus, tetapi hawa nafsu. Mana yang pacak menunjukkan duit, menunjuk beras instan. Sementara pemimpin atau calon anggota dewan ada yang memang dia mendedikasikan agama, perjuangannya untuk agama, malah ada dipilih. Zolim kita dengan agama, Pak. Kita ada kewajiban bukan hanya untuk ngurusi kita, Pak. Ada kewajiban kita untuk mikirkan umat Islam. Di antaranya apa, Pak? Pilih pemimpin yang paling memperjuangkan agama. Nah, ini, Pak,
Kalau di masjid Pak ya, selama tidak menunjuk-nunjuk nama partai Pak ya, mohon izin Pak Haji, tidak menyebutkan nama partai Pak ya, tidak menyebut nama orang, tidak mampu menyampaikan ke masyarakat kewajiban membela agama. Tapi kalau pilihlah partai anu nanti bisa menimbulkan iri hati Pak ya. Tetapi kalau menyampaikan pilihlah pemimpin, anggota dewan yang paling taat kepada Allah, yang paling memperjuangkan agama Islam, pilihlah partai dan anggota seperti itu atau presiden seperti itu boleh Pak, wajib malah Pak. Yang tidak boleh apa Pak? Nyebut-nyebut nama partai atau anggota nama simpulan. Tapi sebentar Pak, orang kan sudah tahu Pak, mana yang memperjuangkan Islam nanti orang sudah tahu Pak. Sudah Pak ya? Ya. Gimana Pak? Itu katanya kalau pemimpin yang kita pilih itu, kalau dia berbuat salah dan berdosa, itu bela dosa juga. Lagi dia berbuat, dia mimpin misalnya, dia berbuat salah. Salah dia buat itu kita belok, kalau kita bela dia, apa benar itu? Kalau kita tahu Pak bahwa dia ini tidak punya kemampuan dan bakal salah dalam memimpin Pak ya, tapi kita pilih dia, kita termasuk berdosa Pak. Kita termasuk berdosa. Tetapi kita tidak milih dia, lalu dia berbuat salah Pak, dia nanggung sendiri. Kita asalkan kita tidak milih dia, Pak ya, karena dia kena nanggung Pak. Nah, kita hanya boleh ngikutin pemimpin yang ngajak kepada kebenaran. Kalau dia ngajak untuk yang salah, yang sesat, tidak perlu kita ikutin Pak. Misalnya Pak ya, nyuruh untuk menzolimi orang lain, tidak boleh. Pemerintah membantu orang yang zolim. Nah kita tidak usah bantu yang zolim Pak, berdosa gitu. Dosa kita Pak, cukup mereka jangan kita terlibat juga. Oke Pak Ji. Gajinya bagus Pak. Hah? Gajinya bagus Pak, begitu belum terpilih. Udah terpilih dia lupa kan. Nah, banyak korupsinya. ya makanya Pak, memang Pak, sebaik-baiknya Pak pemimpin anggota dewan itu Pak, jangan dia ngejar pulus Pak. Kalau mengejarkan pulus Pak ya, nak memperkaya diri sendiri Pak, itulah yang sering masuk angin. Tidak tahan godaan Pak. Itulah pentingnya Pak mencari pemimpin anggota dewan yang paling bertakwa Pak. Yang paling bertakwa. Taulah kita Pak. Tapi tidak dapat duit Ustaz. Itu tidak dapat duit Ustaz. Pak, walal akhiratu khairul laka minal ula. Balasan di akhirat lebih baik dan lebih utama daripada sogokan manusia itu Pak. Oke Pak, mungkin saja Pak. Semoga bermanfaat. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa na'mal salihan Allah dakhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.